Halo, balik lagi sama gue di channel Edwin Arova. Nah, kali ini agak berbeda karena gue tidak bisa melakukan aktivitas di luar seperti review mobil, motor gitu. Karena himbauan pemerintah juga kan sekarang di Indonesia dan juga di dunia kita semua lagi dilanda dengan si COVID-19 itu. Ya, tapi kreativitas kita tetap harus jalan. Dan di video kali ini gue akan bikin topik yang berbeda, tentu yang bisa gue bikin di rumah dan mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. So, jangan kemana-mana dan tetap stay at home. Jadi kali ini gue mau share mengenai pengalaman gue pakai sebuah kamera mini yang selalu gue bawa kemana-mana. Baik itu gue lagi jalan-jalan atau gue lagi nge-review mobil atau syuting-syuting di outdoor. Nah, kameranya apa? Kameranya itu mini banget, kecil, tapi menurut gue cukup mumpuni lah untuk kamera sekecil ini dengan kualitas gambar yang oke. Dan menurut gue ini salah satu kamera yang boleh jadi pertimbangan kalian semua. Kameranya adalah DJI Osmo Pocket. Jadi kalau kalian lihat, nih, gue akan cerita dulu alasan kenapa gue ngambil si DJI Osmo Pocket ini. Oke, yang pertama adalah size-nya kecil, mini. Jadi size-nya itu hanya seukuran ini, ya. Jadi kalau di-compare dengan tangan gue, ini tangan gue kan, dan dia cuma segini. Jadi kecil banget, handy sekali, dan surprisingly build quality-nya oke. Jadi dia nggak terlalu ringan, tapi nggak terlalu berat juga. Jadi feel-nya tuh enak lah buat digenggam. Yang kedua adalah, meskipun kamera si DJI Osmo Pocket ini kecil, tapi dia punya kemampuan untuk merekam video dengan kualitas 4K. Ya, nggak salah dengar kalian, 4K. Nah, jadi untuk kalian yang seneng banget nonton film atau nonton footage yang beresolusi 4K, kalian bisa bikin videonya loh pakai si DJI Osmo Pocket ini. Oke, itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 adalah dia bisa shoot untuk slow motion, ya. Nah, jadi si fitur dari kamera DJI Osmo Pocket ini, dia punya fitur slow motion di 60 fps sampai 120 fps. Jadi kalau kalian yang senang ngambil video-video slow-mo atau cinematic shot gitu, menurut gua kamera ini udah capable banget. Jadi udah lebih dari cukup untuk sebuah kamera yang bentuknya kecil. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dari segi pricing. Nah, awalnya gue berpikiran untuk beli gimbal yang ukurannya jelas lebih besar dari ini, lebih bulky gitu, tapi mungkin fungsinya bisa lebih bervariasi karena untuk gimbal sendiri kan kita bisa ganti-ganti kamera, mau pakai mirrorless atau mungkin pakai DSLR sekalipun gitu kan. Nah, tapi karena dari segi harga si gimbal-gimbal ini harganya lebih mahal gitu, jadi gue coba dengan si DJI Osmo Pocket ini yang harganya lebih murah. Dan karena gue baru mau coba, jadi ya apa salahnya sih gua coba dulu si DJI Osmo Pocket ini. Jadi itulah 4 alasan yang bikin gua ngambil si DJI Osmo Pocket ini, ya. Nah, sekarang gua akan membahas sedikit aja ya. Gua nggak akan terlalu teknis membahas si kamera ini. Menurut gua kalian bisa Google untuk spesifikasi dan fitur-fitur yang ada di si DJI Osmo Pocket ini. Jadi silahkan kalian googling aja, banyak informasi di sana. Tapi gue sekarang akan membahas sedikit aja fitur-fitur utama yang ada di si DJI Osmo Pocket ini. Oke, nah, jadi yang pertama ini, untuk menggunakan si kamera DJI Osmo Pocket ini, kalian harus download dulu aplikasinya, baik itu di App Store atau di Play Store. Dua-duanya ada untuk menyambungkan si DJI Osmo Pocket ini dengan smartphone kalian. Kalau nggak salah nama aplikasinya adalah DJI Mimo. Dan si DJI Osmo Pocket ini bisa juga untuk ambil photoshoot.
atau still image biasa, dia juga bisa. Rasionya juga macam-macam ya, itu ada 16:9, 4:3, dan 3:2 gitu kan. Jadi untuk kalian mau foto-foto pakai ini juga bisa banget. Dan fitur berikutnya yang paling penting adalah videonya. Nah, videonya ini yang pertama, kalian bisa merekam dengan 3 resolusi. Yang pertama adalah di Full HD 180p, kemudian ada juga 2,7K 16:9, kemudian yang terakhir yang tadi gue bilang bisa 4K 16:9 juga. Nah, kemudian untuk settingan FPS-nya itu bisa dimulai dari settingan 24, 25 sampai ke 60 fps. Nah, untuk kalian bisa shoot slow-mo itu minimal di 60 fps. Itu dia. Dan kemudian setelah video juga dia ada fitur namanya slow-mo. Jadi di bawah menu video itu ada slow-mo. Nah, kalau kalian masuk ke fitur si slow-mo ini, itu hanya bisa merecord Full HD atau 1080p. Tapi FPS-nya bukan cuma 60. Di sini bisa 120. Dengan 120 fps kalian bisa ngambil gambar slow motion yang sangat-sangat mulus sekali, ya. Dan berikutnya adalah ada fitur time lapse. Nah, ini juga unik, fitur time lapse ini. Nah, di DJI Osmo Pocket ini ada 3. Yang pertama adalah time lapse biasa, kemudian ada motion lapse, dan yang terakhir ada hyperlapse. Jadi kalian yang suka ngambil-ngambil video atau footage modelan time lapse ini punya 3 fitur. Setelah itu, nah kalian juga yang suka untuk ngambil panoramic shot, si DJI Osmo Pocket ini pun juga sudah ada. Jadi kalian bisa lihat di fiturnya, namanya itu Pano. Ya, kalau di menu tuh di bawah time lapse ada namanya Pano. Jadi kalian bisa shot yang wide sekali atau panoramik. Oke, itu kurang lebih fitur-fitur yang ada di si DJI Osmo Pocket ini. Tapi setelah gua ambil si DJI Osmo Pocket ini, banyak teman-teman gua yang tanya sama gue gitu, apa bedanya si DJI Osmo Pocket ini dengan kamera GoPro? Sebetulnya secara fitur antara DJI Osmo Pocket ini dan si GoPro itu mirip-mirip. Yang membedakan adalah kegunaan atau fungsinya. Dimana kita semua tahu kalau si GoPro itu memang terkenal dengan durabilitasnya. Jadi si GoPro ini lebih ke action cam, yaitu bisa kalian bawa-bawa ke mungkin kalian outdoor activities, water sport, diving, atau main tanah, main lumpur dan sebagainya. Itu kelebihan dan keunggulan dari si GoPro. Dan juga si GoPro itu kan bisa ditempel di berbagai macam surface ya, kayak di helm, mungkin di dashboard mobil, di kap mesin mobil dan sebagainya, bahkan di motor juga bisa. Nah, tapi yang membedakan dengan si DJI Osmo Pocket ini adalah kalau si DJI Osmo Pocket ini bukan action cam, jadi dia tidak waterproof juga, dia tidak tahan banting juga. Dan untuk peruntukannya juga ya mungkin untuk di indoor atau outdoor, tapi bukan yang bisa kalian masukin ke air atau misalnya kalian main-main tanah, main-main lumpur, ini bukan gitu. Kalau gue pribadi menggunakan si DJI Osmo Pocket ini dikhususkan untuk mengambil footage yang slow motion. Nah, hasil-hasil dari video gua yang gua ambil dari si DJI Osmo Pocket ini nanti akan gua share supaya kalian bisa melihat gimana sih hasil video dari si DJI Osmo Pocket ini nanti. Jadi kalian makanya pantengin terus, nanti gue akan kasih lihat footage-nya, beberapa footage dari beberapa channel gue di YouTube. Nah, ngomong-ngomong nih masalah channel di YouTube, sebetulnya gue punya 3 channel di YouTube. Nah, yang pertama yang sedang kalian tonton sekarang yaitu Edwin Aropa. Yang kedua adalah channel Family Travel, namanya Adios Jakarta, yang gue bikin dengan istri gue. Dan yang ketiga yang terakhir adalah konten-konten otomotif dan lifestyle, namanya Social Driver.
Nanti linknya akan gue tulis ya mungkin di sini atau juga di deskripsi ya. Jadi nanti akan gue tayangkan beberapa footage dari 3 channel yang tadi gue sebutin. Setelah tadi di awal kita membahas mengenai beberapa fitur dan juga kelebihan dari si DJI Osmo Pocket ini, tentunya si DJI Osmo Pocket ini bukan kamera yang perfect ya, jadi ada kekurangan. Dan setelah gue pakai si DJI Osmo Pocket ini beberapa waktu gitu, gue mulai menemukan beberapa kekurangannya. Gue menyadari kekurangan si kamera ini ketika gue lagi bisnis trip ke Bali waktu itu, dan gue nggak bawa si kamera gue yang satu, jadi gue hanya bawa si DJI Osmo Pocket ini untuk ngambil beberapa video di sana gitu kan. Nah, seperti kalian tahu sendiri, di Bali itu kan terik dan panas, dan kebanyakan kita aktivitasnya outdoor gitu kan. Dan akhirnya setelah gue coba gitu, ternyata karena gue selalu berusaha ngambil video dan yang gue rasakan adalah untuk kita ngambil satu footage dengan FPS mungkin di 24, kalian harus setting shutter speed minimal di 1/48, dan ISO-nya ini tuh hanya bisa sampai 100, dan ISO-nya kan sampai 100 doang nih. ISO-nya tuh 100 untuk ngambil gambar yang clear, yang jernih gitu. Dan problemnya begitu kita mulai merekam dengan ISO 100, FPS 24, shutter speed 1/50 atau 1/48, itu gambarnya putih ya. Jadi gambarnya putih banget, terlalu terang gitu. Nah, gue akhirnya nggak bisa tuh untuk ngambil di FPS 24. Jadi gue harus ambil di atas itu. Tapi kan untuk mengambil shot yang sifatnya lebih sinematik, gue lebih senang pakai FPS di bawah itu kan. Maksudnya di bawah 60 atau di bawah 120, which is yang gue pakai 24. Nah, tapi ya itu dia, kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya gue pikir kayaknya ini harus ada aksesoris tambahan. Aksesoris tambahannya itu adalah ND filter. Nah, jadi gue cari-cari di beberapa online shop, dan akhirnya gue ketemu si ND filter yang khusus dibuat untuk kamera DJI Osmo Pocket ini. Dari beberapa brand atau merek filter yang gue temukan di online shop, akhirnya gue memutuskan ngambil si PGTech. Nah, jadi filternya adalah seperti ini ya. Nah, ini namanya PGTech. Dia memang khusus untuk DJI Osmo Pocket. Nah, apa aja sih yang dapat dari si PGTech filter ini? Jadi ketika kalian ambil si PGTech ini, dia sudah include ada 4 filter ya. Jadi dalamnya seperti ini, ada 4 filter. Nah, yang pertama adalah ND8, yang kedua ND16, kemudian ND32, dan yang paling gelap itu ND64. Nah, dengan beberapa varian dari si filter ini, menurut gue kita bisa lebih fleksibel dalam menentukan settingan si DJI Osmo Pocket ini. Dan setelah gue coba, waktu itu gue pakai beberapa filter itu gue coba-coba, dan ternyata betul. Jadi hasil dari kamera si DJI Osmo Pocket ini dengan filter atau dengan ND filter ini, menurut gue udah sangat mumpuni. Cara pakai filter ini juga gampang banget ya, karena si filter untuk DJI Osmo Pocket ini merek PGTech, dia itu udah magnetik. Jadi kalian tinggal ambil satu mana yang kalian mau pakai, misalnya ini. Dan ini lensa si DJI Osmo Pocket kan di ini ya. Nah, jadi kalian tinggal tempelin ini ke bagian lensanya. Dan karena itu magnetik, jadi dia nempel. Nah, jadi ini udah nggak akan jatuh-jatuh, jadi aman sekali. Jadi sesimpel itu untuk cara pakai si filternya. Nah, jadi buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk beli kamera DJI Osmo Pocket ini,
menurut gue kalian harus menyiapkan sedikit budget lebih untuk beli si ND filternya. Terutama kalau kalian nih lebih suka bikin video atau syuting video di outdoor. Dan ini menurut gue wajib banget punya ya. Dan untuk mereknya sendiri ada beberapa kok di online shop, kalian bisa search sendiri dengan keyword ND filter untuk DJI Osmo Pocket ini. Selain filter, kalau kalian mau lebih advance lagi atau mungkin kalian pengen lebih capable untuk nge-vlog atau bikin video dengan kualitas yang lebih baik dari standarnya si DJI Osmo Pocket ini, coba pertimbangkan untuk beli yang namanya external mic ya, karena kualitas suara dari si DJI Osmo Pocket ini menurut gue biasa-biasa aja lah. Apalagi kalau kalian syuting di outdoor yang banyak angin. Waktu itu gue di Bali, di pantai, anginnya kencang, akhirnya suara gue hasilnya kurang bagus, malah kedengeran suara angin. Jadi kalian harus beli external mic. Nah, tapi kita nggak bisa langsung beli external mic kemudian langsung colok, karena di sini nggak ada soketnya. Untuk colokin si jacknya itu dia nggak punya. Kalian harus beli lagi konektornya. Nah, konektornya itu bentuknya akan seperti ini ya. Kalian beli ininya, konektornya, nanti external mic yang kalian beli bisa langsung dicolokin, nah baru bisa berfungsi. Tanpa konektor ini kalian nggak bisa, karena di kamera ini nggak ada jack untuk masukin si external mic ataupun untuk earphone nggak bisa di sini. Dan kemudian gue lupa tadi menjelaskan bahwa si DJI Osmo Pocket ini bisa dipakai dan bisa terkonek dengan smartphone kalian langsung. Jadi seperti ini, dia ada konektornya. Jadi ketika kalian beli, kalian dapat dua konektor. Yang pertama konektor untuk USB Type-C dan yang kedua untuk handphone atau smartphone iPhone. Cara pakainya gampang. Ketika kalian udah download si DJI Mimo-nya, let's say ini smartphone kalian. Nah, kebetulan smartphone gue ini masih pakai USB yang lama, jadi bukan Type-C, jadi gue nggak bisa connect, harus pakai adaptor lagi. Cuman kurang lebih nanti cara pakainya adalah si konektor yang ada di DJI Osmo Pocket ini, kalian bisa langsung colokin ke port charger di smartphone kalian seperti ini. Nah, dimasukin ini, kurang lebih gini lah ya. Nah, seperti ini. Jadi screen atau layarnya akan lebih besar dan kalian lebih enak untuk melihat di layar smartphone ketimbang di layar si kameranya. Jadi kalian bisa ambil gambarnya mungkin seperti ini, lebih enak dan setting-settingnya juga lebih gampang lah, karena kan screennya lebih besar gitu. Tapi menurut gue sih kurang fleksibel, jadi meskipun layarnya kecil, gue tetap biasanya langsung lihat di screen si kameranya langsung, masih oke lah, kan? Itu aja mungkin beberapa kekurangannya dari si DJI Osmo Pocket ini. Tapi kalau dibilang berarti ini nggak waterproof dong gitu kan? Apakah itu jadi suatu kekurangan si DJI Osmo Pocket? Balik lagi, jangan menyamakan si DJI Osmo Pocket ini dengan kamera GoPro atau action cam, karena memang peruntukannya seperti yang tadi gue bilang itu berbeda gitu. Jadi setelah gue pakai si DJI Osmo ini, muncul pertanyaan. Jadi ada beberapa temen gue nanya, berarti kalau misalnya sudah punya si DJI Osmo Pocket ini nggak perlu gimbal lagi dong? Kalau menurut gue pribadi, ada beberapa hal yang menurut gue tetap fungsinya itu beda antara si DJI Osmo Pocket dengan gimbal biasa. Apalagi kalau kita punya settingan sendiri di kamera kita, baik itu mirrorless, full frame, SLR dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita pengen pakai lensanya apa, settingannya seperti apa. Kalau di DJI Osmo Pocket ini kan terbatas dia,
Kemudian juga si DJI Osmo Pocket ini aperture-nya tidak bisa dirubah-rubah seperti layaknya kamera-kamera yang berukuran besar. Jadi kalau menurut gua gimbal lebih fleksibel. Nah, kecuali kalian mau ambil vlog atau footage yang sifatnya sederhana atau malas ribet, ya ini oke lah. Tapi kalau pengen yang lebih serius lagi, kayaknya sih opsinya jatuh ke gimbal. Tapi balik lagi, gimbal itu harganya jauh lebih mahal dari harga si DJI Osmo Pocket ini. Mungkin start di 7 sampai 10 jutaan ke atas. Gak tahu kalau sekarang harganya berapa. Nah, ngomong-ngomong soal gimbal, gue juga sedang memikirkan untuk ambil gimbal. Tapi gue pengen tanya juga nih, gitu. Menurut kalian kira-kira gimbal apa sih yang sekarang ini sedang beredar di pasaran? Yang dari segi harga tuh masih ya nggak terlalu mahal, kemudian build quality-nya juga oke, dan yang paling penting user friendly. Nah, boleh dong share ke gue, tulis di kolom komen kira-kira gimbal apa yang menurut kalian layak untuk dibeli. Dan pada akhirnya seperti yang telah gue janjikan tadi, berikut ini kita lihat hasil beberapa cuplikan footage atau video dari si DJI Osmo Pocket ini. Ini dia. Ya, jadi gimana menurut kalian? Hasil-hasil yang tadi yang udah gue liatin itu semua gue record pakai si DJI Osmo Pocket ini. Tentunya setelah gue lakukan editing sedikit lah untuk adjust warna, grading dan sebagainya. Tapi settingan dan segala macamnya emang murni dari kamera si DJI Osmo Pocket ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit sharing dari gue mengenai si DJI Osmo Pocket ini, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan yang paling penting bisa menginspirasi kalian di masa-masa kita lagi kena virus si corona ini. Dan kita berdoa sama-sama semoga si virus corona ini cepat berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mensubscribe channel gue, udah nge-like, udah nge-share, dan juga udah nonton video-video gue sebelumnya gitu. Gue sangat berterima kasih, dan tetap semangat, tetap berkreasi, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Adios!